Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari, setelah mendengar kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Hadirnya kita di sini untuk melancarkan rencana kita untuk menuju kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah putra masih dikuasai oleh Jepang. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bung. Iya Bung, terima kasih. Ada kabar apa, Bung? Saya punya kabar gembira untuk masyarakat Indonesia. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya dengar itu di radio tadi pagi. Oleh karena itu, ada kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu kabar yang bagus. Tapi apa maksud dari kekosongan kekuasaan itu, Bung? Jepang sudah tidak lagi menguasai Indonesia karena menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu tidak sepenuhnya menguasai negara Indonesia. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Bung, untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana jika kita mengajukan kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Itu benar. Kita bisa memanfaatkan momen itu. Saya setuju dengan Tuan Tuan, karena ini saat yang tepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dikatakan saudara ini benar. Kemerdekaan Indonesia adalah hak rakyat Indonesia yang harus diproklamasikan. Oleh karena itu, kita harus pergi ke rumah Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan hubungan dengan Jepang. Apakah kalian setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan dilakukan oleh PPKI. Mengapa kau berpendapat demikian, Bung? Karena PPKI adalah badan pembentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang di proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, kita harus menolak berbagai macam hadiah dari Jepang, karena kemerdekaan kita layak sendiri. Kalau begitu, kalian nanti ke rumahnya Bung Karno. Biar saya nanti yang mengumpulkan para pemuda. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Sukarni, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Bung, Waalaikumsalam. Apakah Bung Karno-nya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Oh, Kang Mas, ada keperluan apa? begini Bu, ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silahkan duduk dulu. Saya akan mencari Kang Ya. Mas dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kang Mas, ada yang mencarimu. Iya, siapa, Bu? Para pemuda sedang menunggumu di luar. Baik, akan aku temui mereka. Silakan duduk. Saya tadi pagi mendengar kabar bahwa Jepang menyerah kepada sekutu di radio. Maka dari itu kami dari golongan pemuda melakukan rapat dan semuanya setuju agar Soekarno dan Bung Hatta segera menyelesaikan kemerdekaan Indonesia. Tidak bisa begitu saja kita membicarakan proklamasi kemerdekaan. Kita harus bahas dalam rapat PPKI.
Kita tidak bisa membahas ini dalam rapat PPKI, karena PPKI itu dibentuk oleh Jepang. Kemerdekaan Indonesia harus dibentuk oleh rakyat Indonesia sendiri, tanpa bantuan dari bangsa lain. Bukan begitu, memang seharusnya kita membicarakan dalam rapat PPKI. Maka kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini. Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dalam memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji Jepang? Kekuatan segelintir ini apakah bisa mengalahkan armada perang Jepang? Bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Mungkin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan. Mungkin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang dihadiri oleh rakyat kita. Ini hal yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bu. Baik, beri saya waktu untuk menunjukkan kepada golongan tua. Kalau begitu, kami izin undur dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta pada golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah seperti ini, Bu. Kita harus mempersiapkan lebih matang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Iya, lagi pula mereka masih muda. Pikirannya masih pendek. Kita harus melihat masa depan agar persiapan kita lebih matang. Baiklah, kita sudah sepakat. Saya akhiri rapat ini. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak berputus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Jadi begini, nampaknya golongan tua tidak akan mendukung semua rencana kita. Kita harus mencari jalan keluar untuk semua ini. Benar sekali. Apakah ada saran? Bagaimana jika kita mengasihkan mereka berdua keluar dari Jakarta, agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang? Gimana kita akan mengakhirkan mereka, Bu? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, satu kota di Karawang? Bagaimana, saudara semua? Setuju. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Baiklah, mari kita lakukan malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Ir Soekarno dan Mohatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta. Assalamualaikum. Bung Karno. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bung Hatta. Waalaikumsalam. Siapa ya? Rombongan Ir Soekarno dan Mohatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Hatta, apa tujuan kalian membuat kita di sini? Maaf atas kelanjangan ini, Bung. Kami hanya ingin membicarakan kembali tentang proklamasi kemerdekaan ini, Bung. Apakah kita sudah membahas ini? Bahwa kita akan membahasnya di sidang PPKI. Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI kan buatan Jepang. Kita terlalu dini untuk memikirkan proklamasi kemerdekaan. Kita harus butuh bantuan kepada Jepang. Bagaimana jika kata-kata Jepang itu hanya janji manis belaka? Apa yang akan kita lakukan? Kita tidak perlu menunggu janji-janji mereka.
kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Apa tidak kasihan pada rakyat yang telah tersiksa oleh mereka? Mereka bebas di tanah mereka, tapi tidak untuk sekarang. Saudara sekalian, mari kita bicarakan semua ini dengan kepala dingin. Misalnya, bukanlah ikatan mereka. Saya mengerti perhitungan Anda berdua tentang masalah proklamasi ini. Kami memang belum pertimbangkan masalah ini dengan baik, tapi kami yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bu. Apa yang mereka katakan itu benar. Saya mendukung mereka. Bu, asal kita berusaha, kita pasti bisa lah. Lagi pula para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Apa kalian setuju? Setuju! Merdeka! Merdeka! Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Bertemu Laksamana Maeda. Ntar saya panggilkan Bapak dulu. Maaf, ada apa, Bung? Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada esok hari. Silakan masuk. Tolong ketikkan naskah ini. Baik, apakah ada mesin ketik di sini? Ada, mari saya daftar. Alhamdulillah semuanya telah berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani Bapak di masa yang sulit seperti ini. Oh iya Pak, berterima kasihlah kepada Gusti Allah karena telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan masa ini. Apakah kalian sudah merencanakan proklamasi besok? Sudah Bu, besok diiringi lagu Indonesia Raya buatan Bung Supratman. Bukankah kita belum mempunyai bendera? Apakah Ibu saja yang menjadikan benderanya? Tapi Pak, Ibu tidak mempunyai kain selain kain berwarna merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Ya tentu saja tidak apa-apa. Kita buat bendera sederhana mungkin, yang penting sudah ada niat. Ibu punya ide. Bagaimana kalau bendera merah putih kita kasih nama Sang Saka Merah Putih? Baiklah, kita kasih nama Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, kalau begitu Bapak persiapkan proklamasi yang akan dilaksanakan besok. Baiklah Bu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Tolong kibarkan bendera ini. Baiklah, saya akan mengibarkan bendera ini. Silakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama. Namun, peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan kita.